Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kenapa sih ada pemimpin yang bikin tim maju dan ada pemimpin yang bikin tim hancur? Pimpinan itu bukan jabatan, tapi kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Pemimpin itu beda dengan manajer. Kalau pemimpin itu lebih luas sekupnya. Jadi dia cenderung ke visi. Visi itu kan cita-cita. Jadi lebih ke arah. Cita-cita itu kan arah. Kemudian kalau manajer itu sekupnya lebih detail dan lebih teknis. Jadi dia lebih ke bagaimana sistem itu bekerja. Jadi dia ngatur sistemnya. Ada 3 hal yang harus dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama adalah sifat, yang kedua perilaku, dan yang ketiga adalah situasi. Kuncinya ada di 3 ini ya. Yang pertama sifat itu harus jujur atau berintegritas. Jadi jujur atau berintegritas itu satunya kata dalam perbuatan. Ya, contohnya misalkan kita transaksi di minimarket, kemudian waktu ngasih kembalian ke kita ada kelebihan uang. Nah, kelebihannya itu harus dikembalikan kepada kasir, itu berintegritas. Kemudian kalau perilaku itu pemimpin itu perilakunya mengarah ke 2 hal ya, antara fokus kerja atau fokus ke orangnya. Job center fokus kerja atau people center fokus ke orang. Yang ketiga adalah situasi. Jadi pemimpin harus mengetahui ya, kapan tegas, kapan fleksibel, ya, kapan otoriter, kapan demokratis. Ya. Apa maksudnya kapan tegas dan kapan fleksibel? Ya? Kapan tegas dan kapan fleksibel maksudnya pemimpin harus mengetahui bagian mana yang tidak bisa ditawar dan bagian mana fleksibel itu yang bisa disesuaikan dengan kondisi. Nah, itu antara kapan tegas dan kapan fleksibel. Kalau kita tegas terus, tidak ada fleksibilitas, ini kurang sesuai dengan bisnis ya. Dan kurang sesuai dengan kemajemukan. Kemajemukan itu apa? Indonesia ini kan majemuk ya, berbagai macam suku, ras, agama, budaya ya. Itu majemuk. Jadi lebih memerlukan fleksibilitas ya. Makanya ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, itu kan fleksibilitas, walaupun berbeda tapi tetap satu. Kemudian kapan bisa otoriter, kapan bisa demokratis ya. Kalau otoriter itu berarti kapan Anda mengendalikan sepenuhnya suatu hal itu. Itu untuk hal-hal yang sangat strategis, hal-hal yang sangat penting ya. Jadi hal-hal yang sangat strategis dan sangat penting itu jangan mudah diserahkan ke orang lain ya. Tapi harus Anda handle. Kemudian kapan otoriter, kapan demokratis ya, itu menyesuaikan dengan situasi ya. Jadi tidak bisa Anda otoriter terus tanpa ada unsur demokratis ya. Jadi harus tahu kapan bersifat otoriter, kapan bersifat demokratis ya. Maksudnya otoriter itu bukan galak ya, tapi otoriter itu kapan pimpinan memegang kendali penuh ya, atas suatu hal. Jadi untuk hal-hal yang bersifat strategis, kemudian berkaitan dengan stakeholder, yaitu harus dikendalikan oleh pimpinan ya. Tidak bisa sembarangan pegawai yang mengambil alih itu. Kemudian demokratis ya, kapan bisa demokratis? Tidak semuanya itu ide dan keputusan pimpinan, tapi kita juga perlu memperhatikan pandangan-pandangan dari karyawan yang lain, dari bawahan, dari staf. Nah, itu harus diperhatikan karena tidak semuanya diketahui oleh pimpinan ya, tapi justru hal-hal yang paling remeh dan berdampak itu yang mengetahui adalah karyawan pegawai Anda ya. Jadi harus mengetahui kapan otoriter dan kapan demokratis. Demokratis itu cenderung menyerahkan sesuatunya kepada masing-masing karyawan untuk cara prosedurnya bagaimana, mekanismenya bagaimana, itu diserahkan ke bawahan sepanjang tidak melanggar SOP dan pimpinan hanya mengetahui hasilnya ya. Untuk teknis itu terserah bawahan. Kemudian menerima ide-ide ya, pandangan-pandangan dari bawahan ya, untuk dipertimbangkan ya. Jadi tidak langsung diputuskan ya, saran-saran dari bawahan itu, tapi dicerna, ya, diolah dulu, ditimbang baik dan buruknya, dipertimbangkan dampak-dampaknya, baru langsung diputuskan. Jadi tidak serta-merta setiap pandangan itu langsung diputuskan ya. Jadi seperti itu ya. Ada 2 gaya utama, yaitu gaya fokus kerja dan
yang kedua adalah gaya fokus ke orangnya. Untuk gaya fokus kerja itu cenderung pengawasannya lebih ketat ya, karena perusahaan ingin memastikan apa yang dilakukan karyawan itu sesuai dengan prosedur. Jadi untuk meminimalisir kesalahan atau kegagalan. Kemudian kalau yang lulusan SMA atau ke bawah yang belum berpengalaman itu lebih cocok di fokus kerja ini. Walaupun tidak berpengalaman, walaupun pendidikannya rendah, wawasannya kurang luas ya. Tapi kalau sudah diberikan SOP itu harus sama dengan SOP itu udah selamat ya. Jadi siapapun orangnya, wawasannya luas ataupun wawasannya rendah, pendidikannya tinggi atau pendidikannya rendah, itu kalau sama dengan SOP bisa dipastikan selamat. Nah itu lebih cenderung ke fokus kerja ya. Tapi kalau yang fokus orang ya itu berbeda. Fokus orang ini bisa dipraktekkan ke karyawan yang mandiri ya. Jadi karena kemampuannya itu tinggi ya, punya pengalaman yang mumpuni, punya pengalaman yang cukup dalam menjalankan operasional perusahaan, sehingga tidak perlu banyak pengawasan ya, karena sudah berpengalaman dan kemampuannya sudah tinggi. Dia sudah mengetahui kapan waktunya kerja, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya komunikasi ke pimpinan, kapan waktunya memutuskan sendiri. Itu karyawan yang sudah kemampuannya tinggi atau pengalamannya tinggi. Kemudian terkait dengan people center ini atau fokus ke orang. Jadi pimpinan juga perlu menciptakan lingkungan kerja yang sangat mendukung. Nah, ini sumbernya dari pimpinan. Itu fokus ke orang. Jadi gimana supaya orang-orang ini enak bekerja? Ya, berarti lingkungan kerjanya harus mendukung, harus diciptakan sedemikian rupa yang bikin orang betah. Ya. Quotes dari materi ini adalah pemimpin yang hebat, bukan yang paling pintar, ya, tapi yang bisa menyesuaikan dengan timnya. Demikian perkuliahan kita tentang kepemimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum dan salam sejahtera.